Dari kitab suci diharapkan sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup, menjadi bacaan sehari-hari. Maka semoga Bunda Maria yang setia mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda menjadi teladan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita dalam upaya menjadi pendengar pelaksana sabda dalam kehidupan nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, pelindung Keuskupan Malang. Kalau kita menengok sejarah pada tahun 1923, Ordo Karmel mendapatkan tugas misi untuk Jawa Timur bagian timur. Tepatnya 1 Agustus tahun 1923, Ordo Karmel mendapatkan tugas untuk misi itu. Ordo Karmel bernaung di bawah perlindungan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Pada misi itu, maka Keuskupan Malang juga bernaung, berlindung pada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maka hari ini kita bersama-sama merayakannya dengan seluruh umat Keuskupan Malang. Kita diundang untuk belajar dari pribadi Maria, seorang pribadi yang tekun mendengarkan dan juga melaksanakan sabda dengan sempurna. Maka kita, Keuskupan Malang juga diundang untuk menjadi seperti Bunda Maria. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa puncak kesempurnaan, semoga kami senantiasa ditopang oleh doa Santa Perawan Maria. Kiranya berkat bantuan perlindungannya, kami umat Keuskupan Malang sanggup mencapai kesempurnaan dalam Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Tiga dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai bagiannya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem sebagai miliknya. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam
hati kandaku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau."
Tetapi Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perasaan tidak selalu sama dengan kenyataan. Orang merasa seger waras, tetapi ternyata mengidap penyakit yang akut bisa terjadi. Orang merasa seger waras, tiba-tiba kita berjumpa sudah menghadap yang ilahi. Bisa terjadi. Jadi perasaan seringkali tidak selalu sama dengan kenyataan. Menarik Injil yang diwartakan kepada kita sore hari ini. Seseorang menyampaikan kepada Yesus, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Pertanyaannya, mengapa mereka ada di luar? Mereka kenapa tidak masuk saja dan ikut mendengarkan pengajaran Yesus? Jangan-jangan saudara-saudari Yesus ini sudah merasa mengenal Yesus dengan lebih baik, sehingga tidak perlu masuk dan mendengarkan pengajarannya. Ya, jangan-jangan begitu, merasa sudah mengenalnya, tidak perlu masuk, tidak perlu mendengarkan pengajarannya, tidak penting. Maka dari sini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, di manakah posisi kita? Masih berada di luarkah seperti saudara-saudara Yesus? Kiranya perlu ditegaskan bahwa mendengarkan pengajaran secara langsung jauh lebih baik daripada mendengar dari orang lain. Karena kalau mendengar dari orang lain bisa saja ditambah-tambahi, lalu menjadi hoaks. Maka mendengar secara langsung itu jauh lebih bermakna, jauh lebih baik daripada sekali lagi kata orang. Itu sangat berbahaya kata orang. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, yang tidak main-main dalam pekerjaannya. Karenanya ia tidak mau diganggu hanya demi menghormati sanak saudara ataupun orang lain. Maka dengan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dengan pertanyaan retoris itu, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengesampingkan lebih dahulu kewajiban yang lebih kecil demi melaksanakan kewajiban yang lebih besar. Artinya, pelayanan kita terhadap sanak saudara tidak boleh bersaing dengan pelayanan kita kepada Allah. Hal ini sangat jelas ditegaskan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terdengar sangat keras ya. Sungguh sabda itu terdengar sangat keras. Tapi sabda yang terdengar sangat keras itu sebetulnya mau mengajarkan soal prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dinomorsatukan. Allah adalah kasih. Kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka dia juga pasti akan mengasihi saudara-saudaranya. Tapi menimba dari sumbernya dulu. Mengasihi Allah yang adalah kasih. Kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Allah, pasti kasihnya juga akan tumpah ruah kepada saudara-saudaranya dan tidak terbalik. Datang dulu kepada sumbernya, menimba dari sumbernya, yakni Allah sendiri. Maka ketika kita menimba kasih Allah, menimba dari sumbernya, sekali lagi kasih kita akan tumpah ruah kepada sesama, kepada orang lain, kepada saudara. Ini prinsip dasar yang mesti kita pegang. Dan tadi juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dengan sabda ini, Tuhan Yesus lebih memilih murid-muridnya, saudara-saudaranya secara rohani, daripada saudara-saudaranya secara jasmani. Pilihan tersebut menjadi sarana untuk mengajar dan berbicara dengan saudara-saudaranya yang secara jasmani, juga kita semua. Dengan sabda itu, Yesus memberikan landasan baru dalam membangun persaudaraan. Sebagaimana juga difirmankan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kembali soal prioritas. Nilai yang lebih luhur, nilai yang lebih besar. Maka dari sabda yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, Yesus datang mengadakan pembaharuan. Ia memberikan dasar yang benar, pondasi keluarga, pondasi persaudaraan sejati, yakni mendengarkan dan melaksanakan sabda. Ini landasan yang benar, landasan yang sejati. Persaudaraan yang dilandaskan pada pelaksanaan sabda jauh lebih luas dan jauh lebih kokoh daripada persaudaraan yang dibangun karena hubungan darah, karena ikatan manusiawi. Persaudaraan yang dibangun atas hubungan darah, ikatan manusiawi, itu masih memiliki kelemahan dan sempit. Sebagai salah satu contoh saja, hanya gara-gara pembagian warisan, relasi keluarga, relasi persaudaraan itu bisa hancur. Tapi ketika orang sungguh-sungguh dilandasi oleh firman Allah, melaksanakan firman Allah, ini jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat. Maka Yesus memberikan landasan yang benar dalam membangun persaudaraan sejati, dalam membangun keluarga. Yang kedua, karena mentaati sabda, kita banyak saudara. Bunda Maria teladan dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda secara sempurna. Sebagaimana pasti kita mengenalnya, itu firman, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menegaskan bahwa Maria adalah pendengar dan pelaksana sabda yang setia, pendengar dan pelaksana sabda yang sempurna. Bunda Maria juga teladan dalam memahami sabda secara benar. Sebagaimana difirmankan, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Menyimpan perkara dalam hati itu artinya merenungkan, mencari makna yang lebih dalam. Ya, sekali lagi, menyimpan dalam hati itu bukan merahasiakan, tapi lebih pada merenungkan, mencari makna yang lebih dalam dari setiap peristiwa yang ia hadapi. Maka di sini Maria adalah pribadi yang kontemplatif, pribadi yang melihat dan merasakan Allah dalam hidup dan kehidupan. Jadi bukan sekedar mencarinya di kala butuh, tidak. Tetapi ia sungguh-sungguh mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan yang nyata. Yang terakhir, Santo Paulus menegaskan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran tentang sabda Allah, pendengaran tentang firman Kristus. Sedangkan Santo Hieronymus menegaskan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka saudari-saudara, semoga kitab suci yang kita miliki menjadi pegangan hidup, menjadi bacaan sehari-hari, dan bukan sekedar menjadi hiasan lemari yang nantinya menjadi hiasan peti mati. Tapi kitab suci diharapkan sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup, menjadi bacaan sehari-hari. Maka semoga Bunda Maria yang setia mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda menjadi teladan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita dalam upaya menjadi pendengar pelaksana sabda dalam kehidupan nyata. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami merayakan perjamuan ini pada Hari Raya Santa Paran Maria dari Gunung Karmel, pelindung umat Keuskupan Malang. Semoga dengan mengikuti teladan hidupnya, kami sanggup mengabdikan diri untuk karya penyelamatan dunia dan setia mewartakan Injil Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.